Assalamualaikum, hi, this is Rara Blooms. I'm a lazy girl, but I'm trying to get up from feeling lazy little by little. Seperti yang kalian lihat di videoku sebelumnya, aku adalah seorang pemalas. Tapi aku gak mau stuck di situ terus. Aku mau berubah. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak gini? Pengen banget berubah jadi lebih baik. Entah itu dari kebiasaan sehari-hari, keuangan, kesehatan mental, kesehatan fisik, hubungan sosial, pendidikan dan pengembangan diri, atau ibadah. Tapi pas mulai, malah kehilangan motivasi di tengah jalan. Kalau iya, same. Dulu aku juga kayak gitu. Sering banget ke distract sama pencapaian orang lain. Terus malah ikut-ikutan sama tujuan mereka dan lupa sama jalan aku sendiri. Akhirnya aku malah gak kemana-mana. Insecure, iya. Ngerasa stuck banget. Terus jadinya males buat ngapa-ngapain. Tapi ada satu hal yang bantu aku pelan-pelan bangkit dari rasa males ini, yaitu journaling. Kenapa journaling? Dulu aku pikir journaling itu cuma sekedar nulis diary doang, tapi ternyata journaling lebih dari itu. Journaling bisa jadi alat buat tracking progress, self-reflection, dan ngejaga fokus sama tujuan kita sendiri. Tapi selain itu, journaling juga bisa jadi cara buat ngilangin stres. Kadang kepala kita tuh selalu penuh sama hal-hal yang bikin kita overthinking, kayak kerjaan, kuliah, hubungan, atau sekedar hal kecil yang numpuk terus jadi beban. Nah, journaling bisa jadi tempat buang sampah pikiran. Gak perlu rapi, gak perlu pakai bahasa yang bagus, cukup tulis aja apa yang lagi numpuk di kepala. Aku sendiri sering journaling tanpa aturan atau sekedar nulis coret-coret di HP gitu. Kadang kita cuma butuh ngelepasin apa yang ada di dalam pikiran biar gak meledak di dalam. Misalnya, aku kalau lagi ngerasa overwhelmed, aku nulis gini di jurnal. Hari ini rasanya berat banget. Banyak hal yang harus dikerjain. Tapi aku malah bingung mau mulai dari mana. Aku takut gagal, aku takut gak cukup baik. Aku gak harus nyelesain semuanya sekaligus. Aku harus mulai dari hal yang paling kecil dulu. Kadang setelah nulis kayak gini, aku ngerasa lebih lega. Olah-olah semua beban yang ada di kepala udah dituangin ke kertas. Dan itu bikin pikiranku lebih ringan. Journaling itu gak ribet. Aku sendiri gak suka journaling yang ribet-ribet. Makanya aku pakai jurnal muslimah, The Power of Jalur Langit, yang aku beli di e-commerce. Ini banyak dijual di e-commerce, yang disusun oleh Kawanita dan Isa Nur Afgandi. Jurnal ini sesuai sama tujuan aku yang ingin lebih baik dalam hal spiritual, agama, pendidikan, dan pengembangan diri sebagai seorang muslimah. Tapi journaling itu bebas banget, gak perlu langsung punya jurnal yang estetik. Kita bisa mulai dari coretan kecil di HP mungkin, atau coretan kecil di kertas, atau kita bikin sticky notes buat pengingat, oh hari ini aku mau ngelakuin ini nih. Atau kita bisa bikin mind map atau doodling kalau kita lagi males buat nulis panjang. Pokoknya mulai dari hal yang paling simple dulu. Dan karena sekarang bulan Ramadan, ini bisa jadi golden moment buat kita memulai kebiasaan baik. Ramadan bukan sekedar nahan lapar dan haus, tapi juga latihan disiplin, self-control, dan memulai kebiasaan baik. Journaling di bulan Ramadan juga bisa jadi cara buat kita lebih sadar sama ibadah kita, mencatat amalan harian, tracking target ibadah, atau refleksi setelah berpuasa seharian. Aku juga terinspirasi dari kajian Ustadz Felix Xiao. Beliau bilang dalam Al-Quran, 30 hari itu cukup untuk mengubah kebiasaan. Dan Ramadan adalah momen terbaik untuk membangun kebiasaan dan bisa terus berlanjut sampai bulan Ramadan ini berakhir. Misalnya pengen rutinin sholat sunnah, kita bisa tempel jadwal, entah itu di deket tempat tidur kita, atau kita bikin wallpaper di HP kita supaya pas cek HP, oh iya aku hari ini belum sholat duha nih, hari ini aku belum sholat tahajud nih gitu. Mungkin kita bikin to-do list di jurnal kita, hari ini aku mau sholat ini, sholat ini, sholat ini gitu. Atau mau lebih sering baca Quran. Biasanya kan kita di bulan Ramadan suka ada target one day one juz ya. Mungkin bisa dipraktekkan di bulan ini dengan mulai dari bikin target harian dan menulis refleksi setelah baca Al-Quran itu sendiri. Atau mau lebih banyak bersyukur, kita bisa mulai dengan gratitude journaling. Terus tulis 3 hal yang bikin kamu bersyukur hari ini. Mulai dari hal yang kecil, jangan langsung muluk-muluk. Yang penting konsisten, karena kalau terlalu berat, mental kita bisa capek dan akhirnya nyerah di tengah jalan.
aku pun masih berproses. Ada hari-hari dimana aku gak nulis jurnal sama sekali. Terus muncul rasa kayak, ya udahlah, skip aja. Tapi aku sadar perubahan itu bukan tentang sempurna setiap hari, tapi bangkit lagi setelah jatuh. Jadi yuk mulai kebiasaan baik di bulan yang penuh berkah ini. Mulai aja dulu. Kalau kalian juga lagi berusaha berubah dan bangkit dari rasa malas atau stres, share di komentar ya, kita bisa saling support. Mungkin hanya ini dari aku. Share, comment, and subscribe kalau kalian ngerasa relate sama video ini. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Self-reflection, dan menjaga fokus. Oh my God. Self-reflection, dan menjaga fokus tujuan kita. Yang disusun oleh, dan ini penyusunnya, yang disusun oleh Kawanita dan Isanura Afghandi. Assalamualaikum. Hi, Assalamualaikum. Hi, this is Arabu.